E. Mental ideologi. A. Pokok materi. 1. Pemahaman Pancasila dan UUD 1945. 2. Wawasan kebangsaan. 3. Bela negara. 4. Nasionalisme dan patriotisme. 5. Tantangan ideologi kontemporer. B. Ruang lingkup. 1. Pemahaman Pancasila dan UUD 1945. Sejarah dan filosofi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi Pancasila dalam profesionalisme. Pemahaman UUD 1945 dan amandemen. Penerapan konstitusi dalam pelayanan publik. Soal ujian wawancara. Seleksi penerimaan relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi KASUSANALISIS. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa program perbaikan gizi masyarakat di suatu daerah terhambat karena adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam distribusi bantuan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tindakan yang paling tepat adalah A. Membiarkan pemerintah daerah menyelesaikan masalah tersebut tanpa intervensi. B. Melaporkan masalah tersebut ke media massa untuk mendapatkan perhatian publik. C. Menerapkan sistem kuota untuk kelompok yang terdiskriminasi. D. Melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan dan memastikan distribusi bantuan secara adil tanpa diskriminasi. E. Menghentikan sementara program hingga situasi membaik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan dialog dan memastikan distribusi bantuan secara adil mencerminkan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah atau sila keempat untuk menyelesaikan masalah diskriminasi dan memastikan keadilan distribusi tanpa membeda-bedakan kelompok masyarakat, yang merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian masalah sosial. 2. Dalam menjalankan program ketahanan pangan, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi dilema ketika harus memilih antara kerjasama dengan perusahaan multinasional yang menawarkan bantuan signifikan atau mengembangkan sistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan namun membutuhkan waktu lebih lama. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pendekatan yang paling tepat adalah A. Menerima kerjasama perusahaan multinasional untuk hasil cepat tanpa syarat. B. Menolak seluruh bentuk kerjasama dengan pihak asing dan fokus pada swasembada. C. Mengembangkan model kemitraan yang memastikan penguasaan sektor pangan strategis tetap di tangan negara sambil memanfaatkan teknologi dan sumber daya dari kerjasama. D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. E. Mengalihkan tanggung jawab program kepada lembaga internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model kemitraan yang memastikan penguasaan sektor pangan strategis tetap di tangan negara sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat atau 2 dan atau 3, yang menekankan bahwa cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan pragmatis akan teknologi dan sumber daya dengan prinsip kedaulatan ekonomi yang diamanatkan konstitusi, tanpa menutup diri dari kerjasama yang bermanfaat. 3. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional diminta memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang di daerah dengan keragaman agama dan budaya. Beberapa materi tentang sumber protein hewani berpotensi menimbulkan sensitivitas budaya dan agama. Berdasarkan filosofi Pancasila, pendekatan paling tepat adalah A. Menghilangkan seluruh materi tentang protein hewani untuk menghindari konflik. B. Menekankan superioritas satu pendekatan ilmiah tertentu tanpa mempertimbangkan keyakinan lokal. C. Menyajikan berbagai alternatif sumber protein dengan menghormati keragaman keyakinan sambil memastikan prinsip ilmiah tetap tersampaikan. D. Menyerahkan penyusunan materi sepenuhnya kepada pemuka agama setempat. E. Membuat materi yang berbeda untuk setiap kelompok agama dan budaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyajikan berbagai alternatif sumber protein dengan menghormati keragaman keyakinan mencerminkan penerapan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui keragaman keyakinan, dan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab yang menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menyeimbangkan penghormatan terhadap keragaman dengan komitmen terhadap kebenaran ilmiah, yang mencerminkan hakikat Pancasila sebagai pemersatu dalam keberagaman. 4. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan potensi konflik kepentingan antara program nasional dan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan pemahaman UUD 1945 tentang hubungan pusat daerah, langkah yang paling konstitusional adalah a. Mengabaikan kebijakan daerah dan menerapkan program nasional secara seragam. B. Menghentikan program nasional dan menyerahkan sepenuhnya kepada daerah. C. Membangun koordinasi dan sinkronisasi program dengan memperhatikan kekhasan daerah dalam kerangka negara kesatuan. D. Menciptakan mekanisme yang memungkinkan daerah mengembangkan kebijakan secara terpisah dari nasional. E. Menunggu revisi peraturan dari pusat sebelum melanjutkan program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membangun koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan kekhasan daerah sesuai dengan semangat pasal 18, 18A, dan 18 BUUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pendekatan ini mengakui otonomi daerah sambil tetap menjaga kesatuan dan keselarasan kebijakan nasional, yang merupakan esensi dari sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang menguatkan desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi situasi di mana program edukasi gizi yang dijalankan mendapat resistensi dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan kearifan lokal. Menurut nilai Pancasila tentang profesionalisme, pendekatan terbaik adalah a. Menegaskan otoritas ilmiah program nasional dan mengabaikan kearifan lokal. B. Mengganti seluruh program dengan praktik lokal tanpa basis ilmiah. C. Memadukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal melalui pendekatan partisipatif. D. Menyerahkan seluruh pelaksanaan program kepada tokoh masyarakat lokal. E. Menunda program hingga masyarakat siap menerima pendekatan ilmiah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memadukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal melalui pendekatan partisipatif mencerminkan implementasi profesionalisme berbasis Pancasila, khususnya sila keempat atau permusyawaratan, dan sila kelima atau keadilan sosial. Profesionalisme dalam konteks Pancasila tidak hanya menekankan kompetensi teknis tetapi juga kebijaksanaan dalam mengaplikasikan pengetahuan dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara kebenaran ilmiah dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. B. Pendalaman materi. 6. Dalam sejarah perumusan Pancasila, konsep ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang awalnya ada dalam Piagam Jakarta kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini mencerminkan a. Penolakan terhadap peran agama dalam kehidupan bernegara. B. Kompromi politik untuk menjaga persatuan nasional dan menghormati keragaman. C. Pengaruh sekularisme Barat dalam perumusan dasar negara. D. Dominasi kelompok nasionalis atas kelompok agama. E. Keinginan untuk membentuk negara agama non-Islam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan rumusan sila pertama mencerminkan kompromi politik untuk menjaga persatuan nasional dan menghormati keragaman, khususnya untuk mengakomodasi keberatan dari Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Muslim. Perubahan ini menegaskan karakteristik Pancasila sebagai konsensus nasional yang menjembatani keragaman, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Hatta bahwa perubahan tersebut dilakukan demi persatuan dan keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan yang menghormati keragaman agama. 7. Di antara pilihan berikut,
yang merupakan perkembangan paling signifikan dalam amandemen UUD 1945 pada periode tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah A. Penguatan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. B. Pembentukan sistem pemerintahan parlementer. C. Penghapusan sistem perencanaan ekonomi nasional. D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penguatan checks and balances. E. Pengurangan otonomi daerah dan penguatan sentralisasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK, dan penguatan sistem checks and balances merupakan perkembangan signifikan dalam amandemen UUD 1945. MK dibentuk melalui amandemen ketiga atau 2001, dengan kewenangan utama menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari supremasi MPR menuju pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antar lembaga negara, yang memperkuat prinsip konstitusionalisme dan negara hukum. 8. Nilai utama Pancasila yang menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi yang berkeadilan adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat. C. Ketuhanan yang Maha Esa dan gotong royong. D. Musyawarah untuk mufakat dan kerakyatan. E. Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara spesifik menekankan aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan dan gizi. Kedua sila ini menegaskan bahwa program ketahanan pangan dan gizi harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia atau sila kedua, dan pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi atau sila kelima yang menjadi landasan konstitusional bagi kebijakan pangan dan gizi yang berkeadilan. 9. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik tercermin dalam prinsip A. Efisiensi birokrasi tanpa memperhatikan dampak sosial. B. Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. C. Standarisasi layanan yang mengabaikan keragaman kebutuhan masyarakat. D. Pengutamaan kepentingan negara di atas hak-hak warga negara. E. Sentralisasi pengambilan keputusan untuk menjaga persatuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan perwujudan sila keempat atau demokrasi permusyawaratan, sementara orientasi pada kesejahteraan masyarakat mencerminkan sila kelima atau keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang menekankan good governance sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelayanan publik modern. 10. Dalam konteks implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, pernyataan yang paling tepat adalah A. Pancasila adalah ideologi tertutup yang tidak dapat diinterpretasikan sesuai perkembangan zaman. B. Pancasila adalah ideologi terbuka yang nilai-nilai dasarnya dapat diubah sesuai kepentingan politik. C. Pancasila adalah ideologi terbuka yang nilai-nilai dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dikembangkan secara dinamis sesuai kebutuhan zaman. D. Pancasila adalah simbolisme negara yang tidak memiliki relevansi praktis dalam kehidupan berbangsa. E. Pancasila adalah warisan budaya yang hanya relevan dalam konteks historis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak berubah, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara dinamis sesuai kebutuhan zaman. Konsep ini dikemukakan oleh Alfian yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar yang tidak berubah,
nilai instrumental yang dapat disesuaikan, dan nilai praksis yang kontekstual. Karakteristik ini memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modern sambil mempertahankan jati diri bangsa. 2. Wawasan kebangsaan. Pemahaman tentang NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Geopolitik dan geostrategi Indonesia. Perkembangan sejarah kebangsaan. Pemahaman demografis dan sosiokultural Indonesia. Soal ujian mental ideologi. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Badan Gizi Nasional 2025. Wawasan kebangsaan, geopolitik dan geostrategi Indonesia. A. Soal analisis, studi kasus. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional yang ditugaskan di wilayah perbatasan Kalimantan, Malaysia menemukan bahwa masyarakat sering membeli bahan pangan dari negara tetangga karena aksesibilitas dan harga yang lebih terjangkau. Ditinjau dari perspektif geopolitik Indonesia, fenomena ini menunjukkan A. Ketergantungan ekonomi yang wajar dalam konteks kerja sama bilateral. B. Keberhasilan integrasi ekonomi kawasan ASEAN. C. Ancaman terhadap kedaulatan pangan dan kerentanan geopolitik wilayah perbatasan. D. Efektivitas kebijakan perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. E. Pola konsumsi masyarakat yang adaptif terhadap dinamika regional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fenomena ketergantungan masyarakat perbatasan pada pasokan pangan dari negara tetangga merupakan kerentanan geopolitik yang berkaitan dengan kedaulatan pangan nasional. Dalam perspektif geopolitik Indonesia yang menganut wawasan Nusantara, hal ini mencerminkan lemahnya kontrol teritorial dan kehadiran negara di wilayah perbatasan. Kondisi ini dapat menyebabkan loyalitas masyarakat perbatasan terhadap NKRI berkurang karena ketergantungan ekonomi mereka pada negara tetangga, sehingga menjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah dalam jangka panjang. 2. Dalam menyusun program ketahanan gizi masyarakat di kawasan pesisir Natuna, relawan sarjana Badan Gizi Nasional perlu mempertimbangkan posisi strategis wilayah tersebut dalam konteks geostrategi nasional. Pertimbangan geostrategi yang tepat adalah A. Fokus hanya pada peningkatan gizi masyarakat tanpa keterkaitan dengan aspek pertahanan. B. Mengintegrasikan program ketahanan gizi dengan penguatan identitas nasional dan kehadiran negara. C. Mendesain program berbasis kerjasama internasional dengan negara-negara di Laut China Selatan. D. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur pariwisata untuk meningkatkan ekonomi lokal. E. Mengedepankan eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kawasan Natuna memiliki posisi strategis dalam geostrategi Indonesia karena berbatasan dengan Laut China Selatan yang menjadi area sengketa internasional. Pendekatan geostrategi yang tepat adalah mengintegrasikan program ketahanan gizi dengan penguatan identitas nasional dan kehadiran negara, sesuai dengan kebijakan poros maritim dunia dan strategi pertahanan negara. Program ketahanan gizi di wilayah strategis seperti Natuna tidak hanya berdimensi kesejahteraan, tetapi juga berdimensi pertahanan non-militer melalui penguatan loyalitas masyarakat dan penguatan identitas nasional. 3. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional mendapati bahwa program ketahanan pangan di Papua menghadapi tantangan akibat kondisi geografis yang sulit. Dalam kerangka geostrategi nasional, implementasi program yang paling tepat adalah A. Menerapkan program standar nasional tanpa adaptasi khusus untuk efisiensi anggaran. B. Sepenuhnya menyerahkan desain program kepada pemerintah daerah tanpa intervensi pusat. C. Mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas lokal, dan pelestarian nilai budaya. D. Fokus pada pembangunan basis militer untuk mengamankan wilayah perbatasan. E. Memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam untuk membiayai program gizi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam perspektif geostrategi nasional, Papua memiliki posisi penting sebagai wilayah perbatasan yang memiliki tantangan separatisme. Pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur,
penguatan kapasitas lokal, dan pelestarian nilai budaya mencerminkan geostrategi komprehensif yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach seimbang dengan pendekatan keamanan atau security approach. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan Papua terintegrasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. 4. Sebagai bagian dari program peningkatan gizi berbasis pangan lokal, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengidentifikasi bahwa beberapa pulau kecil terluar Indonesia memiliki potensi pertanian dan perikanan yang belum optimal. Dari perspektif geopolitik Indonesia, pengembangan potensi tersebut paling strategis untuk A. Meningkatkan produksi pangan nasional secara umum. B. Memperkuat kedaulatan efektif dan kehadiran negara di wilayah perbatasan. C. Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pulau-pulau terpencil. D. Menambah pemasukan devisa negara melalui ekspor hasil pertanian dan perikanan. E. Menciptakan objek wisata baru di kawasan perbatasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan potensi pertanian dan perikanan di pulau-pulau kecil terluar memiliki dimensi geopolitik yang krusial yaitu memperkuat kedaulatan efektif dan kehadiran negara di wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengelolaan pulau-pulau terluar menjadi prioritas untuk mengukuhkan kedaulatan NKRI. Program peningkatan gizi berbasis pangan lokal di pulau-pulau terluar tidak semata-mata berdimensi kesejahteraan, tetapi juga merupakan implementasi strategi kedaulatan wilayah melalui pendekatan non-militer. 5. Dalam menjalankan program edukasi gizi di daerah rawan konflik horizontal, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa ketimpangan akses sumber daya pangan sering menjadi pemicu konflik antar kelompok masyarakat. Berdasarkan perspektif geostrategi Indonesia, pendekatan penyelesaian yang paling tepat adalah A. Memprioritaskan distribusi bantuan pangan kepada kelompok mayoritas untuk menjaga stabilitas. B. Mengedepankan pendekatan keamanan untuk meredam potensi konflik secara cepat. C. Mengembangkan program berbasis keadilan distributif dan pengakuan keragaman identitas. D. Membatasi interaksi antar kelompok masyarakat untuk mengurangi gesekan sosial. E. Menyerahkan penyelesaian konflik sepenuhnya kepada mekanisme hukum formal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan geostrategi Indonesia dalam penanganan konflik internal menekankan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Program berbasis keadilan distributif dan pengakuan keragaman identitas sejalan dengan strategi nasional penanganan konflik sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Pendekatan ini mengedepankan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya sekaligus memperhatikan aspek pengakuan terhadap keragaman identitas, sesuai dengan prinsip geostrategi yang mengedepankan kesatuan dalam keberagaman. B. Soal pendalaman materi. 6. Konsep geopolitik Indonesia yang didasarkan pada pemahaman tentang kesatuan wilayah daratan dan perairan sebagai satu kesatuan yang utuh disebut A. Politik luar negeri bebas aktif. B. Trilogi pembangunan. C. Poros maritim dunia. D. Wawasan Nusantara. E. Ketahanan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik Indonesia yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep ini ditetapkan melalui ketetapan MPR No. 4 MPR 1973 dan menjadi landasan dalam pengelolaan ruang wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan perairan yang luas. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa perairan yang ada di antara pulau-pulau Indonesia bukan pemisah, melainkan penghubung yang menyatukan bangsa Indonesia. 7. Dalam geostrategi Indonesia, prinsip TANAS, atau ketahanan nasional, mencakup dimensi A. Hanya aspek pertahanan dan keamanan militer. B. Ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. C. Hanya aspek ekonomi dan keuangan negara. D.
Trilogi Pembangunan Nasional. E. Ipolexos Buthankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketahanan nasional atau TANAS dalam geostrategi Indonesia mencakup dimensi Ipolexos Buthankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ini dikembangkan oleh Lemhanasri dan menjadi doktrin dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terbatas pada aspek militer saja. 8. Dalam konteks geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur tentang A. Pemerintahan daerah. B. Pertahanan negara. C. Kelautan. D. Penataan ruang. E. Wilayah negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah laut. Undang-undang ini merupakan implementasi UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, dan menjadi landasan hukum bagi kebijakan pembangunan kelautan termasuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan laut, serta pertahanan dan keamanan di laut. 9. Konsep poros maritim dunia, yang menjadi visi geopolitik Indonesia kontemporer menekankan pada A. Dominasi militer di kawasan Asia Tenggara. B. Konektivitas antar pulau, pengembangan ekonomi maritim, dan pengelolaan sumber daya laut. C. Ekspansi teritorial di perairan internasional. D. Penolakan terhadap kerjasama maritim internasional. E. Eksploitasi maksimal sumber daya kelautan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa visi poros maritim dunia yang dicanangkan sejak 2014 menekankan pada konektivitas antar pulau, pengembangan ekonomi maritim, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Visi ini memiliki 5 pilar utama: pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Visi ini sejalan dengan posisi geografis Indonesia yang strategis di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 10. Dalam konteks geostrategi Indonesia menghadapi perubahan lingkungan strategis global dan regional, kebijakan pembangunan 5 palapa merujuk pada A. 5 lokasi prioritas pembangunan infrastruktur digital. B. 5 prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia. C. 5 koridor pembangunan ekonomi nasional. D. 5 jalur pelayaran internasional yang melintasi Indonesia. E. 5 wilayah pertahanan strategis Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebijakan pembangunan 5 palapa merujuk pada 5 koridor pembangunan ekonomi nasional yang dikembangkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Konsep ini merupakan implementasi geostrategi nasional yang bertujuan mengoptimalkan keunggulan komparatif masing-masing wilayah Indonesia berdasarkan karakteristik geografis dan potensi sumber daya. 5 koridor tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Maluku Utara, dan Papua Kepulauan Maluku. Wawasan kebangsaan, perkembangan sejarah kebangsaan. A. Soal analisis, studi kasus. 11. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional yang bertugas di daerah bekas basis perjuangan kemerdekaan menemukan bahwa narasi sejarah lokal terkadang berbeda dengan narasi sejarah nasional resmi. Dalam menyikapi perbedaan narasi tersebut, pendekatan yang paling sesuai dengan perkembangan historiografi Indonesia kontemporer adalah A. Mengabaikan narasi lokal dan hanya mengacu pada buku teks sejarah nasional resmi. B.
Mengakui keberagaman perspektif sejarah sambil memfasilitasi dialog antara narasi lokal dan nasional. C. Mengoreksi narasi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan versi resmi. D. Mengganti seluruh narasi lokal dengan narasi nasional untuk menjaga persatuan. E. Membiarkan perbedaan narasi tanpa upaya rekonsiliasi untuk menghindari konflik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perkembangan historiografi Indonesia kontemporer menekankan pendekatan multiperspektif yang mengakui keberagaman sudut pandang dalam sejarah, termasuk narasi lokal atau sejarah dari bawah, atau history from below. Pendekatan yang mengakui keberagaman perspektif dan memfasilitasi dialog mencerminkan semangat reformasi dalam studi sejarah yang lebih inklusif, sebagaimana tercermin dalam revisi kurikulum sejarah pasca 1998. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengakui keragaman ekspresi budaya termasuk narasi sejarah lokal. 12. Dalam menyusun program edukasi gizi berbasis kearifan lokal, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan praktik pangan tradisional yang berasal dari masa kolonial. Analisis yang tepat terhadap fenomena ini berdasarkan pemahaman sejarah kebangsaan adalah A. Praktik tersebut harus ditinggalkan karena merupakan warisan kolonial yang tidak sesuai dengan identitas nasional. B. Praktik tersebut menunjukkan kegagalan dekolonisasi budaya pasca kemerdekaan. C. Praktik tersebut merupakan bukti hibriditas budaya yang menjadi bagian dari perkembangan identitas nasional yang dinamis. D. Praktik tersebut perlu distandarisasi agar sesuai dengan program gizi nasional. E. Praktik tersebut menunjukkan ketergantungan budaya pada masa lalu yang harus dimodernisasi sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemahaman sejarah kebangsaan kontemporer mengakui bahwa pembentukan identitas nasional Indonesia merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai pengaruh termasuk masa kolonial. Konsep hibriditas budaya atau cultural hybridity, yang dikembangkan dalam studi pasca kolonial menunjukkan bahwa praktik pangan tradisional yang berasal dari interaksi dengan budaya kolonial bukan semata-mata bentuk penjajahan, melainkan hasil negosiasi budaya yang menjadi bagian dari identitas nasional yang kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma sejarah kebangsaan pasca reformasi yang lebih terbuka terhadap kompleksitas pembentukan identitas nasional. 13. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional yang bertugas di daerah bekas konflik vertikal atau separatisme, menghadapi sentimen negatif dari sebagian masyarakat terkait program pemerintah pusat. Berdasarkan pemahaman mengenai dinamika hubungan pusat daerah dalam sejarah Indonesia, pendekatan yang paling tepat adalah A. Menerapkan pendekatan keamanan untuk menangani sentimen separatis. B. Mengabaikan konteks historis dan fokus pada implementasi program saat ini. C. Mengakui trauma historis sambil membangun narasi baru tentang hubungan pusat daerah yang lebih setara. D. Memprioritaskan loyalitas pada pemerintah pusat dalam seluruh aspek program. E. Menghindari pembahasan isu-isu sensitif terkait relasi historis pusat daerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemahaman mengenai dinamika hubungan pusat daerah dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa konflik separatisme sering berakar pada ketidakadilan historis dan trauma kolektif. Pendekatan yang mengakui trauma historis sambil membangun narasi baru tentang hubungan yang lebih setara sejalan dengan paradigma rekonsiliasi pasca konflik sebagaimana tercermin dalam penyelesaian konflik Aceh melalui MoU Helsinki 2005 dan pendekatan kultural dalam penanganan Papua. Pendekatan ini mengakui pentingnya keadilan transisional, atau transitional justice dan penyembuhan kolektif, atau collective healing, dalam penanganan daerah pasca konflik. 14. Dalam menjalankan program di daerah yang memiliki sejarah gerakan komunisme di masa lalu, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan adanya stigmatisasi terhadap keturunan ekstapol atau tahanan politik yang berdampak pada akses layanan publik termasuk program gizi. Berdasarkan perkembangan historiografi kontemporer Indonesia, sikap yang paling tepat adalah A. Mengabaikan faktor sejarah politik dan memperlakukan semua warga secara sama tanpa mempertimbangkan konteks spesifik.
B. Memprioritaskan keturunan ekstapol untuk mengatasi diskriminasi historis. C. Menerapkan program dengan mempertimbangkan sensitivitas sejarah dan mendorong rekonsiliasi tanpa diskriminasi. D. Menghindari wilayah dengan sejarah gerakan komunisme untuk menghindari kontroversi. E. Mengikuti preferensi masyarakat mayoritas dalam penentuan penerima program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perkembangan historiografi kontemporer Indonesia, terutama pasca reformasi, ditandai dengan upaya rekonsiliasi sejarah dan penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Pendekatan yang mempertimbangkan sensitivitas sejarah dan mendorong rekonsiliasi tanpa diskriminasi sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendekatan ini juga mencerminkan perkembangan wacana, sejarah yang menyembuhkan, atau healing history, yang mengakui dampak trauma historis kolektif sambil membuka ruang bagi rekonsiliasi. 15. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa program ketahanan pangan berbasis tanaman lokal sering terhambat oleh paradigma beras sentris yang telah mengakar sejak Orde Baru. Analisis yang tepat berdasarkan pemahaman sejarah kebijakan pangan nasional adalah: A. Menolak sepenuhnya warisan kebijakan pangan Orde Baru dan kembali ke pola konsumsi prakolonial. B. Memahami kontinuitas historis kebijakan pangan sambil mengembangkan narasi diversifikasi yang kontekstual. C. Mengadopsi sepenuhnya kebijakan ketahanan pangan internasional tanpa mempertimbangkan konteks historis lokal. D. Mempertahankan kebijakan beras sentris karena telah terbukti berhasil secara historis. E. Menyerahkan keputusan pola konsumsi sepenuhnya pada preferensi pasar tanpa intervensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemahaman sejarah kebijakan pangan Indonesia menunjukkan bahwa paradigma beras sentris memiliki akar historis yang kompleks sejak masa kolonial hingga program swasembada beras Orde Baru. Pendekatan yang memahami kontinuitas historis sambil mengembangkan narasi diversifikasi pangan yang kontekstual mencerminkan cara pandang yang kritis terhadap sejarah tanpa mengabaikan faktanya. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengakui pentingnya pangan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. B. Soal pendalaman materi. 16. Momen penting yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia adalah: A. Perang Diponegoro atau tahun 1825 sampai tahun 1830. B. Pembentukan Volksraad atau 1918. C. Berdirinya Budi Utomo atau 1908. D. Sumpah Pemuda atau 1928. E. Proklamasi Kemerdekaan atau 1945. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Kepres No. 316 tahun 1959. Meskipun masih bersifat moderat dan terbatas pada etnis Jawa, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang menandai awal gerakan nasionalisme Indonesia yang terorganisir. Momentum ini menandai peralihan dari perlawanan tradisional yang bersifat kedaerahan menuju gerakan nasional modern yang menggunakan instrumen organisasi, pendidikan, dan diplomasi. 17. Prinsip, sekali merdeka tetap merdeka, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terkait erat dengan peristiwa A. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. B. Konferensi Meja Bundar 1949. C. Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 sampai tahun 1966. D. Pengembalian Irian Barat 1963. E. Agresi militer Belanda I dan II. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Prinsip, sekali merdeka tetap merdeka, terkait erat dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB, 1949. Meskipun dalam KMB Indonesia menerima bentuk Republik Indonesia Serikat dan tetap memiliki ikatan dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda, Indonesia bersikukuh bahwa kedaulatannya berasal dari proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, bukan dari pengakuan Belanda. Hal ini tercermin dalam penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, bukan penyerahan kedaulatan, dalam dokumen KMB, yang menegaskan kontinuitas kedaulatan Indonesia sejak 1945. 3. Bela negara. Konsep dan prinsip bela negara. Tanggung jawab warga negara. Peran dalam ketahanan nasional. Kontribusi profesional dalam bela negara. Tantangan pertahanan dan keamanan kontemporer. Soal ujian mental ideologi, bela negara. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional tahun 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditugaskan di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini yang menghadapi tantangan ketahanan pangan dan gizi akibat minimnya infrastruktur dan tingginya pengaruh budaya asing. Dalam perspektif bela negara, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Menjalin kerjasama dengan pemerintah Papua Nugini untuk mengatasi masalah lintas batas. B. Melaporkan kepada intelijen negara tentang pengaruh budaya asing yang masuk. C. Mengintegrasikan penguatan identitas nasional dalam program ketahanan pangan dengan melibatkan kearifan lokal. D. Membatasi interaksi masyarakat perbatasan dengan warga negara tetangga. E. Mengalihkan fokus program dari ketahanan pangan menjadi pengamanan wilayah perbatasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengintegrasikan penguatan identitas nasional dalam program ketahanan pangan dengan melibatkan kearifan lokal merupakan implementasi bela negara yang komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau pangan dan gizi, dengan penguatan rasa kebangsaan melalui penghargaan terhadap kearifan lokal. Tindakan ini sejalan dengan konsep bela negara nirmiliter yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Dalam menanggapi isu stunting di daerah terpencil, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut mempromosikan produk makanan formula untuk bayi secara agresif, menyebabkan penurunan praktik pemberian ASI eksklusif. Ditinjau dari perspektif bela negara dan ketahanan nasional, tindakan yang paling tepat adalah A. Melarang total operasional perusahaan multinasional di wilayah tersebut. B. Mengadvokasi penerapan regulasi yang membatasi promosi makanan formula bayi dan mengampanyekan pentingnya ASI eksklusif. C. Membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa intervensi pemerintah. D. Menasionalisasi perusahaan multinasional tersebut. E. Mengalihkan tanggung jawab penanganan stunting kepada perusahaan multinasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengadvokasi regulasi yang membatasi promosi makanan formula dan mengampanyekan ASI eksklusif merupakan tindakan bela negara yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan merepresentasikan bentuk ketahanan nasional di bidang sosial dan kesehatan. Tindakan ini juga mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kedaulatan pangan dan gizi masyarakat dari praktik bisnis yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. 3. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi proposal investasi asing untuk membangun perkebunan skala besar yang menjanjikan peningkatan ekonomi namun berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal karena mengkonversi lahan produktif pangan menjadi perkebunan komoditas ekspor. Dalam perspektif bela negara, sikap yang paling tepat adalah A. Menolak seluruh bentuk investasi asing di sektor pertanian. B. Menerima proposal investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. C.
Mengajukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat tanpa memberikan rekomendasi. E. Mengalihkan investasi asing ke sektor non-pertanian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengajukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan keseimbangan kepentingan ekonomi dan ketahanan pangan mencerminkan sikap bela negara yang rasional dan berimbang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ketahanan nasional multidimensi atau Astagatra, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pangan, dan lingkungan. Sikap ini juga merefleksikan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 4. Dalam menjalankan program perbaikan gizi masyarakat, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengidentifikasi bahwa sebagian besar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat adalah produk impor, sementara komoditas lokal justru dijadikan produk ekspor. Dalam konteks bela negara, strategi yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah A. Melarang ekspor komoditas pangan lokal untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. B. Melakukan pemboikotan terhadap seluruh produk pangan impor. C. Mengembangkan program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan edukasi konsumen tentang keunggulan produk lokal. D. Menerapkan tarif tinggi untuk semua produk pangan impor. E. Mewajibkan masyarakat hanya mengonsumsi produk lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan edukasi konsumen merupakan strategi bela negara di bidang pangan yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Strategi ini mencerminkan bela negara dalam bentuk kemandirian pangan yang tidak konfrontatif dengan sistem perdagangan internasional, namun tetap memprioritaskan ketahanan nasional. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan indikasi adanya penyebaran informasi yang salah tentang kandungan vaksin pada program imunisasi anak, menyebabkan penolakan masyarakat terhadap program pemerintah. Dalam perspektif bela negara, pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menerapkan sanksi hukum bagi penyebar informasi yang salah. B. Memaksakan program imunisasi dengan bantuan aparat keamanan. C. Melakukan kampanye edukasi berbasis sains dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat. D. Menghentikan sementara program imunisasi hingga situasi kondusif. E. Mengalihkan fokus program dari imunisasi ke program gizi lainnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan kampanye edukasi berbasis sains dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat mencerminkan pendekatan bela negara yang dialogis dan berbasis pengetahuan. Tindakan ini mengimplementasikan konsep bela negara nirmiliter melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program kesehatan nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam program kesehatan nasional. B. Pendalaman materi. 6. Konsep bela negara dalam konteks Indonesia kontemporer mencakup dimensi A. Hanya dimensi militer dan pertahanan fisik. B. Hanya dimensi ideologi dan politik. C. Hanya dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. D. Dimensi militer dan nirmiliter yang terintegrasi dalam sistem pertahanan semesta. E. Hanya keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep bela negara dalam konteks Indonesia kontemporer mencakup dimensi militer dan nirmiliter yang terintegrasi dalam sistem pertahanan semesta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menekankan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
Konsep ini mengakui bahwa bela negara tidak terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. 7. Landasan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia adalah A. Pancasila Sila Ketiga. B. Pasal 27 ayat atau 3 UUD 1945. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. E. Ketetapan MPR Nomor II MPR 2000. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Pasal 27 ayat atau 3 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa bela negara bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Ketentuan ini kemudian dioperasionalisasikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. 8. Dalam konteks ketahanan nasional kontemporer, ancaman nirmiliter terhadap Indonesia mencakup A. Hanya ancaman terhadap ideologi negara. B. Hanya ancaman terhadap kedaulatan politik. C. Hanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi. D. Hanya ancaman terhadap identitas budaya. E. Ancaman multidimensi yang mencakup keamanan pangan, kesehatan, energi, lingkungan, dan siber. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ancaman nirmiliter terhadap Indonesia bersifat multidimensi, mencakup keamanan pangan, kesehatan, energi, lingkungan, dan siber. Hal ini tercantum dalam buku Putih Pertahanan Indonesia 2021 yang mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman nirmiliter sebagai tantangan pertahanan kontemporer. Pandemi COVID-19, krisis pangan global, perubahan iklim, dan serangan siber menjadi bukti empiris pentingnya memperluas konsep keamanan nasional melampaui dimensi militer tradisional. 9. Peran warga negara dalam bela negara melalui profesi di bidang gizi dan kesehatan dapat diwujudkan melalui A. Hanya melalui pendaftaran sebagai tentara cadangan. B. Hanya melalui partisipasi dalam pertahanan sipil. C. Hanya melalui keikutsertaan dalam organisasi paramiliter. D. Penerapan keahlian profesional untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan yang mengancam ketahanan nasional. E. Hanya melalui pengembangan teknologi pertahanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penerapan keahlian profesional untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan yang mengancam ketahanan nasional merupakan bentuk implementasi bela negara sesuai profesi. Hal ini sejalan dengan konsep pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Doktrin Pertahanan Negara yang mengakui bahwa setiap warga negara dapat berkontribusi dalam bela negara melalui profesi dan keahlian masing-masing. Hal ini juga dikuatkan oleh Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 10. Kontribusi profesional dalam bela negara bagi relawan sarjana Badan Gizi Nasional paling tepat diwujudkan melalui A. Pengembangan senjata biologis untuk kepentingan pertahanan. B. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional. C. Mobilisasi masyarakat untuk melawan kekuatan asing. D. Penguasaan teknologi militer canggih. E. Pelatihan kemampuan bertahan hidup di kondisi perang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional merupakan wujud kontribusi profesional dalam bela negara yang paling relevan bagi relawan sarjana Badan Gizi Nasional. Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional.
Hal ini juga mencerminkan implementasi konsep National Resilience, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai aspek fundamental keamanan nasional dalam paradigma keamanan non-tradisional. 4. Nasionalisme dan patriotisme. Makna dan manifestasi nasionalisme. Patriotisme dalam konteks modern. Kontribusi pada pembangunan nasional. Pemahaman tentang kepentingan nasional. Kecintaan pada tanah air. Mental ideologi, nasionalisme dan patriotisme. Seleksi penerimaan relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa program edukasi gizi di wilayah perbatasan mengalami hambatan karena rendahnya antusiasme masyarakat. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik pada program serupa yang ditawarkan negara tetangga dengan insentif lebih besar. Dari perspektif nasionalisme, pendekatan terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah A. Menawarkan insentif yang lebih besar dibandingkan program negara tetangga. B. Melarang masyarakat perbatasan mengikuti program dari negara tetangga. C. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam program gizi sambil meningkatkan kualitas layanan. D. Menghentikan sementara program hingga antusiasme masyarakat meningkat secara alami. E. Mengalihkan program ke wilayah lain yang memiliki tingkat nasionalisme lebih tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan nasionalisme substantif menekankan bahwa kecintaan pada negara harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam program gizi sambil meningkatkan kualitas layanan mencerminkan nasionalisme yang tidak semata-mata simbolik atau kompetitif, tetapi berfokus pada penguatan identitas nasional dan peningkatan kualitas program. Hal ini sejalan dengan konsep Nation and Character Building, yang menekankan aspek kesejahteraan dalam pembangunan nasionalisme. 2. Dalam menjalankan program ketahanan pangan nasional di daerah dengan keterbatasan sumber daya, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional dihadapkan pada pilihan antara mengimpor bahan pangan atau mengandalkan produksi lokal yang lebih mahal dan terbatas. Ditinjau dari perspektif kepentingan nasional, keputusan terbaik adalah A. Mengimpor seluruh kebutuhan pangan untuk efisiensi biaya dan menjamin ketersediaan. B. Mengandalkan sepenuhnya produksi lokal meskipun terbatas dan mahal demi kemandirian pangan. C. Mengkombinasikan impor jangka pendek dengan program penguatan produksi lokal jangka panjang. D. Mengurangi standar kebutuhan pangan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi lokal. E. Merelokasi penduduk ke daerah dengan produksi pangan yang lebih melimpah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kepentingan nasional dalam konteks ketahanan pangan mencakup dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Mengkombinasikan impor jangka pendek dengan program penguatan produksi lokal jangka panjang adalah strategi yang menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek atau ketersediaan pangan dengan kepentingan jangka panjang atau kemandirian pangan. Pendekatan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 yang menekankan ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan dinamika global. 3. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa beberapa produk pangan lokal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan produk impor yang populer di kalangan masyarakat. Dalam konteks patriotisme modern, kampanye yang paling efektif untuk mempromosikan produk lokal adalah A. Menerapkan larangan terhadap produk pangan impor yang memiliki padanan lokal. B. Mewajibkan konsumsi produk lokal melalui regulasi dan pengawasan ketat. C. Membangun narasi, konsumsi produk lokal sebagai bentuk bela negara, tanpa disertai edukasi. D. Mengedukasi masyarakat tentang keunggulan gizi produk lokal dan dampak positifnya terhadap ekonomi nasional. E. Memberikan subsidi besar-besaran untuk produk lokal agar harganya jauh di bawah produk impor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Patriotisme modern menekankan pada kesadaran dan pilihan rasional, bukan pemaksaan atau sentimen semata. Mengedukasi masyarakat tentang keunggulan gizi produk lokal dan dampak positifnya terhadap ekonomi nasional mencerminkan patriotisme yang cerdas atau smart patriotism, yang berbasis pengetahuan dan kesadaran akan dampak pilihan konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan konsep patriotisme ekonomi yang dipromosikan dalam kebijakan penguatan ekonomi nasional melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. 4. Dalam merencanakan program diversifikasi pangan di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada beras, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi resistensi budaya dari masyarakat. Dari perspektif manifestasi nasionalisme, pendekatan yang paling tepat adalah A. Memaksakan perubahan pola konsumsi dengan argumentasi kepentingan nasional. B. Mengabaikan aspek budaya dan fokus pada aspek ekonomi diversifikasi pangan. C. Menghormati preferensi budaya dengan tetap mempromosikan diversifikasi melalui adaptasi kuliner lokal. D. Membatalkan program diversifikasi di daerah tersebut karena bertentangan dengan budaya setempat. E. Memberikan sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak program diversifikasi pangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nasionalisme yang berwawasan kultural mengakui bahwa identitas nasional Indonesia terbentuk dari keberagaman budaya. Menghormati preferensi budaya dengan tetap mempromosikan diversifikasi melalui adaptasi kuliner lokal mencerminkan nasionalisme inklusif yang menghargai kekhasan budaya dalam bingkai kepentingan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Unity in Diversity, yang menjadi inti dari nasionalisme Indonesia dan tertuang dalam kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang memperhatikan kearifan lokal. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional ditugaskan untuk mengembangkan program ketahanan pangan di daerah yang memiliki potensi konflik identitas. Kontribusi terbaik terhadap pembangunan nasional dalam konteks ini adalah A. Menghindari isu identitas dan fokus semata-mata pada aspek teknis program gizi. B. Mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan pendekatan penguatan identitas nasional yang inklusif. C. Memberikan privilese khusus pada kelompok identitas tertentu untuk meredam potensi konflik. D. Membatasi partisipasi kelompok identitas yang berpotensi konflik dalam program. E. Menyerahkan pengelolaan program sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa keterlibatan pusat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembangunan nasional dalam konteks masyarakat plural tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga penguatan kohesi sosial dan identitas nasional yang inklusif. Mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan pendekatan penguatan identitas nasional yang inklusif mencerminkan kontribusi yang mengakomodasi aspek sosiokultural dalam pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menekankan persatuan dalam keberagaman dan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang mengintegrasikan pembangunan dengan penguatan kohesi sosial. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks Indonesia kontemporer, makna nasionalisme yang paling relevan adalah A. Sikap antipati terhadap segala pengaruh asing dan globalisasi. B. Perjuangan untuk mewujudkan negara yang homogen secara kultural. C. Kesadaran dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam konteks global. D. Kesetiaan mutlak pada pemerintah yang berkuasa. E. Pengutamaan pembangunan ekonomi di atas semua aspek kehidupan berbangsa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nasionalisme kontemporer Indonesia dimaknai sebagai kesadaran dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam konteks global, bukan sikap antipati terhadap asing atau homogenisasi kultural. Konsep ini sejalan dengan pandangan nasionalisme sebagai imagine political community, atau Benedict Anderson, yang terus berevolusi sesuai konteks zaman. Dalam konteks Indonesia yang multikultur dan terhubung dengan sistem global, nasionalisme diekspresikan melalui keseimbangan antara identitas nasional dan partisipasi global sebagaimana tercermin dalam politik luar negeri bebas aktif. 7.
Patriotisme dalam konteks modern di Indonesia paling tepat dipahami sebagai A. Pengorbanan nyawa dalam membela negara di medan perang. B. Kecintaan pada tanah air yang diwujudkan melalui kontribusi positif sesuai kapasitas dan profesi. C. Ketaatan mutlak pada kebijakan pemerintah tanpa sikap kritis. D. Penolakan terhadap segala bentuk kerjasama internasional. E. Kebanggaan berlebihan terhadap identitas nasional yang merendahkan bangsa lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa patriotisme modern tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pengorbanan nyawa di medan perang, tetapi lebih pada kontribusi positif dalam berbagai bidang kehidupan. Kecintaan pada tanah air yang diwujudkan melalui kontribusi positif sesuai kapasitas dan profesi mencerminkan konsep everyday patriotism, atau patriotisme keseharian yang menekankan pada tindakan konkret dalam membangun negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menekankan bahwa upaya bela negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pengabdian sesuai profesi. 8. Berikut ini yang merupakan manifestasi nasionalisme dalam konteks ekonomi global adalah A. Menutup seluruh investasi asing di semua sektor ekonomi. B. Melakukan proteksi total terhadap industri dalam negeri. C. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing nasional dengan tetap terbuka pada kerjasama internasional. D. Menolak seluruh perjanjian perdagangan internasional. E. Mewajibkan konsumsi produk dalam negeri tanpa memperhatikan kualitas dan efisiensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks ekonomi global, nasionalisme tidak selalu berarti proteksionisme atau isolasionisme, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengoptimalkan kepentingan nasional dalam interaksi global. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing nasional dengan tetap terbuka pada kerjasama internasional mencerminkan nasionalisme ekonomi yang cerdas atau smart economic nationalism, yang menyeimbangkan kepentingan dalam negeri dengan realitas interdependensi global. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 yang menekankan penguatan ekonomi nasional dalam konteks global. 9. Kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ketahanan pangan mencakup dimensi A. Hanya mencakup ketersediaan pangan dalam jumlah cukup. B. Hanya mencakup keterjangkauan pangan oleh seluruh lapisan masyarakat. C. Hanya mencakup keamanan pangan dari segi kesehatan. D. Mencakup ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan sistem pangan. E. Hanya mencakup kemandirian produksi pangan tanpa ketergantungan impor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kepentingan nasional Indonesia dalam ketahanan pangan bersifat multidimensi, tidak terbatas pada satu aspek saja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini mencakup dimensi ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. 10. Kecintaan pada tanah air dalam konteks tugas relawan sarjana Badan Gizi Nasional paling tepat diimplementasikan melalui A. Penyelenggaraan upacara bendera secara rutin di lokasi penugasan. B. Penolakan terhadap semua metode dan teknologi asing dalam program gizi. C. Pengembangan program gizi berbasis potensi lokal yang berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. D. Indoktrinasi nilai-nilai nasionalisme tanpa kontekstualisasi dengan kondisi lokal. E. Penekanan aspek kepatuhan masyarakat pada program pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kecintaan pada tanah air dalam konteks profesional tidak cukup diwujudkan melalui simbol-simbol atau retorika,
tetapi melalui kontribusi nyata sesuai bidang keahlian. Pengembangan program gizi berbasis potensi lokal yang berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat mencerminkan patriotisme substantif yang menekankan pada upaya konkret untuk memajukan bangsa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep profesional patriotism, yang mengintegrasikan nilai-nilai kecintaan tanah air dalam praktek profesional dan tercermin dalam etika pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 5. Tantangan ideologi kontemporer. Radikalisme dan ekstremisme. Fundamentalisme. Separatisme. Pengaruh ideologi transnasional. Ketahanan ideologi di era digital. Soal ujian tantangan ideologi kontemporer. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi KASUSANALISIS. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional mendapati bahwa di wilayah tugasnya terdapat kelompok yang menolak program imunisasi dan gizi nasional dengan alasan program tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Kelompok ini juga secara aktif menyebarkan narasi bahwa program gizi pemerintah adalah bagian dari konspirasi global. Fenomena ini paling tepat dikategorikan sebagai A. Pragmatisme sosial. B. Fundamentalisme agama. C. Separatisme daerah. D. Konservatisme budaya. E. Etnosentrisme lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fenomena penolakan program pemerintah berdasarkan interpretasi rigid ajaran agama dan menyebarkan narasi konspirasi merupakan karakteristik fundamentalisme agama. Fundamentalisme ditandai dengan kembali ke interpretasi literal teks-teks keagamaan, penolakan terhadap modernitas yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan pandangan bahwa ada ancaman terhadap identitas keagamaan. Berbeda dengan separatisme yang berfokus pada pemisahan daerah, atau etnosentrisme yang berfokus pada superioritas etnis tertentu. 2. Dalam melaksanakan program edukasi gizi di daerah perbatasan, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan adanya komunitas yang secara diam-diam mendukung gerakan pemisahan diri dari NKRI. Kelompok ini menggunakan isu kesenjangan pembangunan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah gizi dan kesehatan sebagai alat propaganda. Strategi yang paling efektif untuk menangani situasi ini adalah A. Menghentikan sementara program gizi untuk menghindari potensi konflik. B. Melaporkan komunitas tersebut kepada aparat keamanan untuk ditindak secara hukum. C. Membangun narasi tandingan melalui program gizi inklusif dan pelibatan tokoh masyarakat lokal. D. Meningkatkan pengawasan militer di wilayah tersebut. E. Mengisolasi komunitas tersebut dari program pembangunan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membangun narasi tandingan melalui program gizi inklusif dan pelibatan tokoh masyarakat lokal merupakan pendekatan soft approach yang paling efektif untuk menangani gerakan separatis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ketahanan nasional yang menekankan kesejahteraan sebagai bagian tidak terpisahkan dari keamanan. Dengan melaksanakan program pembangunan yang inklusif dan melibatkan tokoh masyarakat, legitimasi gerakan separatis dapat dilemahkan karena isu kesenjangan yang menjadi basis propaganda mereka ditangani secara konkret. 3. Saat melakukan sosialisasi program gizi di sebuah kampus, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menemukan adanya kelompok mahasiswa yang terindikasi terpapar ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Kelompok ini secara aktif merekrut anggota baru dan menyelenggarakan diskusi-diskusi tertutup. Sebagai bagian dari strategi pencegahan radikalisme, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengajukan pembubaran organisasi kemahasiswaan tersebut kepada pihak kampus. B. Melakukan infiltrasi ke dalam kelompok untuk memperoleh informasi lebih lanjut. C. Mengadakan program dialog terbuka tentang Pancasila dan diskusi kritis tentang ideologi transnasional. D. Menghindari interaksi dengan kelompok tersebut untuk mencegah konflik. E. Membatasi akses kelompok tersebut terhadap program gizi nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Mengadakan program dialog terbuka dan diskusi kritis merupakan pendekatan preventif yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi dan akademik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila dan pemikiran kritis terhadap ideologi transnasional. Strategi ini juga sejalan dengan program nasional pencegahan terorisme yang menekankan pendekatan soft approach melalui dialog dan edukasi, bukan pendekatan represif yang justru dapat memperkuat narasi viktimisasi yang sering digunakan kelompok radikal. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional diminta untuk mengembangkan konten edukasi gizi di media sosial. Dalam proses penyebarannya, konten tersebut menghadapi kompetisi dengan informasi yang mempromosikan pola makan ekstrim berdasarkan ideologi tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan. Pendekatan terbaik untuk menangani tantangan ketahanan ideologi di era digital ini adalah A. Meminta pemerintah untuk memblokir konten-konten yang mempromosikan pola makan ekstrim. B. Mengembangkan konten gizi yang menarik, berbasis bukti ilmiah, dan responsif terhadap tren digital. C. Mengabaikan kompetisi konten dan fokus pada program konvensional non-digital. D. Mengadopsi sebagian narasi pola makan ekstrim untuk menarik perhatian audiens. E. Membatasi edukasi gizi digital hanya untuk kalangan profesional kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan konten gizi yang menarik, berbasis bukti ilmiah, dan responsif terhadap tren digital merupakan strategi yang paling efektif dalam konteks ketahanan ideologi di era digital. Pendekatan ini mengakui realitas kompetisi informasi di ruang digital dan pentingnya menyediakan konten alternatif yang berkualitas, bukan dengan membatasi atau memblokir konten, yang seringkali tidak efektif di era digital. Strategi ini sejalan dengan pendekatan literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menekankan pentingnya kemampuan memilah informasi dan berpikir kritis. 5. Dalam menjalankan program ketahanan pangan di daerah yang memiliki keragaman etnis dan agama, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi tantangan berupa kelompok ekstremis yang menghasut konflik antar kelompok dengan menggunakan isu distribusi bantuan pangan. Strategi penanganan konflik yang paling sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menghentikan sementara distribusi bantuan hingga situasi kondusif. B. Memprioritaskan distribusi bantuan kepada kelompok yang loyal kepada pemerintah. C. Melibatkan tokoh agama dan adat dari berbagai kelompok dalam mekanisme distribusi yang transparan. D. Menyerahkan pengelolaan distribusi sepenuhnya kepada aparat keamanan. E. Mengalihkan program ke daerah lain yang lebih kondusif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melibatkan tokoh agama dan adat dari berbagai kelompok dalam mekanisme distribusi yang transparan merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan ini mengedepankan dialog antar budaya, transparansi, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat meredam potensi konflik dan menangkal narasi ekstremis. Strategi ini sejalan dengan pendekatan pencegahan konflik berbasis kearifan lokal yang direkomendasikan dalam Strategi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. B. Pendalaman materi. 6. Karakteristik utama dari radikalisme yang membedakannya dari fundamentalisme adalah A. Penolakan terhadap modernitas dan kembali ke nilai-nilai tradisional. B. Keinginan untuk memurnikan ajaran agama dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang. C. Keyakinan bahwa seluruh aspek kehidupan harus diatur berdasarkan interpretasi literal teks suci. D. Kesediaan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan politik dan sosial yang fundamental. E. Penolakan terhadap otoritas negara dalam urusan agama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesediaan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan politik dan sosial yang fundamental merupakan karakteristik utama yang membedakan radikalisme dari fundamentalisme. Meskipun keduanya sama-sama menginginkan perubahan mendasar, fundamentalisme tidak selalu menggunakan kekerasan dan lebih berfokus pada pemurnian ajaran dan kembali ke nilai-nilai dasar.
Radikalisme memiliki dimensi politik yang lebih kuat dengan kesediaan menggunakan cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuannya. Pembedaan ini penting dalam konteks pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. 7. Di antara berikut ini, yang merupakan definisi paling tepat dari ideologi transnasional adalah A. Seperangkat gagasan yang dipromosikan oleh organisasi internasional seperti PBB. B. Sistem nilai yang dianut bersama oleh beberapa negara dalam satu kawasan geografis. C. Paham yang mengutamakan kepentingan global di atas kepentingan nasional. D. Ideologi yang berkembang melampaui batas-batas negara dan menantang konsep identitas nasional. E. Pemikiran politik yang muncul sebagai respons terhadap globalisasi ekonomi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ideologi transnasional adalah ideologi yang berkembang melampaui batas-batas negara dan menantang konsep identitas nasional. Karakteristik utamanya adalah kemampuan untuk melampaui batas-batas geografis, politik, dan kultural, serta menciptakan identitas dan loyalitas baru yang melampaui kerangka negara bangsa. Berbeda dengan organisasi internasional yang tetap mengakui kedaulatan negara, ideologi transnasional seringkali menantang legitimasi negara bangsa sebagai unit politik utama. Pemahaman konsep ini penting dalam menganalisis tantangan ideologi kontemporer terhadap identitas nasional. 8. Separatisme sebagai tantangan ideologi kontemporer bagi NKRI berbeda dari desentralisasi dalam hal A. Spektrum politiknya yang cenderung kiri atau progresif. B. Tujuannya untuk memisahkan diri dari negara induk dan membentuk entitas politik baru. C. Basisnya yang selalu berupa identitas etnis atau agama. D. Pendekatannya yang selalu menggunakan perlawanan bersenjata. E. Daerah terdampaknya yang selalu berada di wilayah perbatasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan fundamental antara separatisme dan desentralisasi terletak pada tujuannya. Separatisme bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk dan membentuk entitas politik baru yang berdaulat, sementara desentralisasi tetap dalam kerangka negara kesatuan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Separatisme tidak selalu berbasis identitas etnis, agama atau bisa juga ideologi, tidak selalu menggunakan kekerasan, dan tidak selalu terjadi di daerah perbatasan. Pemahaman perbedaan ini penting dalam konteks penanganan konflik di Indonesia. 9. Salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan ideologi di era digital adalah A. Keterbatasan akses internet di daerah tertinggal. B. Rendahnya minat generasi muda terhadap isu-isu ideologi. C. Penyebaran informasi yang cepat dan masif yang menyulitkan verifikasi dan kontrol. D. Dominasi platform media sosial asing dalam lanskap digital nasional. E. Kurangnya regulasi pemerintah tentang konten digital. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyebaran informasi yang cepat dan masif yang menyulitkan verifikasi dan kontrol merupakan tantangan fundamental ketahanan ideologi di era digital. Karakteristik era digital yang memungkinkan siapapun memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan dan luas menciptakan tantangan baru dalam menjaga kohesi ideologi nasional. Fenomena post-truth, disinformasi, dan radikalisasi online menjadi manifestasi dari tantangan ini. Menurut studi dari Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2023, Indonesia menghadapi rata-rata 150 juta serangan siber per tahun, termasuk disinformasi dan propaganda ideologis. 10. Fundamentalisme sebagai tantangan ideologi kontemporer memiliki karakteristik A. Selalu bersifat keagamaan dan menolak sekularisme. B. Selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. C. Menekankan kembali ke interpretasi harfiah teks-teks dasar dan menolak modernitas yang dianggap menyimpang. D. Berfokus pada isu-isu identitas etnis dan kultural. E. Memiliki agenda politik internasional yang seragam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Karakteristik utama fundamentalisme adalah penekanan pada kembali ke interpretasi harfiah teks-teks dasar atau baik religius maupun non-religius, dan penolakan terhadap aspek-aspek modernitas yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar tersebut. Fundamentalisme tidak selalu bersifat keagamaan atau bisa juga ideologis atau kultural, tidak selalu menggunakan kekerasan, dan tidak selalu berkaitan dengan isu etnis. Pemahaman nuansa ini penting dalam menganalisis berbagai bentuk fundamentalisme yang muncul sebagai tantangan ideologi kontemporer. C. Tujuan: menilai pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Mengevaluasi wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara. Mengukur komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Menilai ketahanan terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mengevaluasi potensi kontribusi dalam pengembangan dan pembelaan ideologi